Putri Kerajaan Singhasari terkenal cantik dan berbudi luhur. Ia adalah Prajnaparamita atau Gayatri, anak bungsu Kertanegara Raja terakhir Singhasari. Kecantikan Prajnaparamita masih bisa dilihat hingga sekarang dalam peninggalan sejarah berupa arca Prajnaparamita. Arca yang menampilkan sosok perempuan cantik itu konon diduga merupakan representasi kecantikan dari Gayatri alias Rajapatni. Arca itu menggambarkan seorang putri, bermahkota, duduk bersila, jari tangannya membentuk mudra. Pancaran wajahnya tenang dan bijak, dapat mempengaruhi jiwa orang yang memandangnya. Dalam perjalanan sejarah, Prajnaparamita dijodohkan dan dinikahi oleh pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Putri cantik Prajnaparamita diulas oleh Prof. Slamet Muljana pada bukunya, Tafsir Sejarah Negara Kretagama. Disebutkan bahwa putri asal Singhasari ini kecantikannya diabadikan dalam sebuah arca. Sedangkan pada Kakawin Negara Kretagama Pupuh 2/1 menyebut Putri Gayatri alias Rajapatni di akhir hidupnya memilih menjadi wikun atau biksuni dan mangkat pada tahun 1350. Nagara Kretagama Pupuh 63-69, menguraikan bagaimana upacara pesta Srada digelar pada tahun 1362 sebagai peringatan 12 tahun sesudah Rajapatni mangkat. Saat itu digelar oleh Hayam Wuruk saat memimpin Kerajaan Majapahit. Sedangkan Kakawin Nagara Kretagama Pupuh 69/1 memberitakan bahwa jenazah Putri Rajapatni yang dicandikan di Kamal Pandak, candi makamnya yang berada di Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang dibangun pada tahun 1362 disebut Prajnaparamita Puri. Di Piagam Penanggungan tahun 1296, dan Piagam Kertarajasa 1305 memuja-muji kecantikan Putri Gayatri, yang tak lain adalah putri bungsu dari Raja Singhasari Kertanagara. Sosok Gayatri ini juga menjadi istri yang paling dikasihi oleh Kertarajasa atau Raden Wijaya. Dari kisah dan perjalanan hidupnya, ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya arca Dewi Prajnaparamita diduga merupakan Gayatri alias Rajapatni. Pendewaan terhadap tokoh-tokoh penting ini akibat percampuran antara pemujaan arwah leluhur dan agama Hindu-Buddha pada zaman Singhasari Majapahit. Selain itu, sudah menjadi adat bahwa keluarga raja yang dicandikan itu didewakan dan arcanya diletakkan dalam candi makam. Kepribadian keluarga raja yang terdiri dari watak dan rupa ikut diarcakan juga, sehingga arca dewa itu identik dengan arca keluarga raja. Banyak di antara arca-arca keluarga raja yang sangat berkesan dan bermutu tinggi sebagai seni arca. Dewi Prajnaparamita dalam kesusastraan Buddhisme dipandang sebagai jelmaan segala kesempurnaan sifat bodhisattva, lambang kesempurnaan sejati. Gayatri dinikahi Raden Wijaya dengan status istri keempat yang bergelar Rajapatni atau pendamping raja. Gayatri cantik, cerdas dan tangguh sehingga Raden Wijaya mampu mendirikan Majapahit hingga mencapai kejayaan. Dari pernikahan itulah lahir generasi-generasi terbaik Majapahit, salah satunya adalah Hayam Wuruk yang merupakan cucu dari Gayatri. Hayam Wuruk juga yang menciptakan legasi untuk mendiang neneknya karena keluhuran jasanya bagi berdiri hingga kesuksesan Majapahit. Nagara Kretagama menuliskan, Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanagara, raja terakhir Singhasari, yaitu Tribhuwana bergelar Tribhuwaneswari, Mahadewi bergelar Narendraduhita, Jayendra Dewi bergelar Prajnaparamita, dan Gayatri bergelar Rajapatni. Raden Wijaya juga memiliki seorang istri dari Melayu bernama Darapetak bergelar Indreswari. Dari kelima istri tersebut, yang memberikan keturunan hanya Darapetak dan Gayatri. Dari Darapetak lahir Jayanagara, sedangkan dari Gayatri lahir Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tribhuwana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Sosok Gayatri Rajapatni dalam sejarah kerajaan Majapahit disebutkan dalam buku, Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, karya Rudrack. Dijelaskan, Gayatri adalah putri bungsu Kertanegara, Raja Singhasari. Serbuan kerajaan Kediri meruntuhkan kerajaan Singhasari hingga menewaskan ayahnya, Kertanegara, Raja Singhasari. Sejak saat itu,
Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali kerajaan Singasari yang luluh lantak oleh serangan Jayakatwang, Raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa kejayaan kerajaan Singasari. Namun dalam perkembangannya ia bersama Raden Wijaya menyusun strategi melakukan intrik politik setelah menikah Raja Majapahit pertama bergelar Raden Wijaya. Putri yang digambarkan sebagai sosok Prajnaparamita atau Dewi Kebijaksanaan tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin, bukan saja yang lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budinya. Gayatri adalah sosok di belakang nama besar Raden Wijaya, suaminya, Gajah Mada, Mahapatihnya, Ratu Tribhuwana, putri sulungnya, dan cucunya, Raja Hayam Wuruk. Gayatri lebih memilih untuk tidak menjadi Raja Majapahit saat Jayanegara wafat, maka akhirnya angkat putrinya, Tribhuwana Tunggadewi, untuk menjadi raja. Langkah tidak ini dilakukan dengan alasan tidak ingin terjadi sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat ia adalah putri Raja Singhasari. Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa biksuka. Dari sinilah kemudian muncul tokoh perempuan di balik kejayaan Majapahit yaitu Gayatri Rajapatni. Bukan hanya berperan melahirkan pemimpin di balik nama besar Raden Wijaya, Patih Gajah Mada, namun berkontribusi melahirkan pemimpin Majapahit Ratu Tribhuwana Tunggadewi, putri sulungnya, tetapi juga cucunya bernama Raja Hayam Wuruk. Earl Greg mampu mengubah his story menjadi her story saat menceritakan sejarah Majapahit. Ia mencoba menyingkap sebuah kisah besar yang tidak banyak diketahui orang di balik kejayaan sebuah kerajaan besar di Jawa Timur, Majapahit. Dan ia memulainya dari sosok Gayatri Rajapatni untuk mengetahui lebih jauh kehadiran dan kontribusi perempuan dalam sejarah, kata Mordiati, dosen Departemen Ilmu Sejarah dalam diskusi buku, Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit. Pada perkembangan selanjutnya, Gayatri tidak mau lagi terjun ke dunia politik hingga akhirnya memilih menjadi ibu suri dan tokoh di balik layar. Kemudian dalam menjalankan ide maupun gagasan-gagasannya dengan menunjuk orang-orang yang tepat. Salah satu gagasannya menunjuk Gajah Mada dari seorang biasa menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit. Gayatri dikenal perempuan bijaksana tidak menurui egonya sebagai pemimpin. Ia juga memikirkan masa depan dan memilih pemimpin masa depan. Kemudian intrik politik dalam membangun kerajaan Majapahit yang ia ciptakan berhasil dan meraih kesuksesan. Kemudian juga ia mampu melahirkan pemimpin hebat di masanya, tetapi juga membawa Majapahit ke puncak.